Kamera udah on, mic udah on. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan membahas yang namanya gerakan sosial, juga masalah sosial. Nah, kalau misalnya kita mulai diskusi, saya mau nanya nih, di lingkungan kalian pernah gak sih adanya masalah sosial yang kalian lihat? Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasan. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian masalah sosial. Kedua, mengidentifikasi ciri-ciri masalah sosial. Ketiga, menyebutkan penyebab timbulnya masalah sosial. Dan yang keempat, menyebutkan contoh-contoh masalah sosial. Oke, kita lanjut. Pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah kondisi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan harapan dan juga nilai, dan menimbulkan dampak negatif yang dirasakan oleh banyak orang sehingga membutuhkan pemecahan atau penanganan. Nah, kita lanjut ke sumber masalah sosial. Sumber masalah sosial biasanya disebut beberapa faktor seperti ekonomi, kemudian politik, lalu budaya, dan juga biologis. Contohnya adalah kemiskinan, pengangguran, konflik antar budaya, dan juga pencemaran lingkungan. Ya, selanjutnya kriteria masalah sosial. Nah, di sini apabila bisa membahayakan masyarakat, itu bisa disebut masalah sosial. Kemudian juga melanggar norma umum, menimbulkan penderitaan, dan menutup adanya tindakan sosial untuk mengatasinya. Nah, bentuk-bentuk gerakan sosial itu terbagi menjadi 4. Apa saja tuh? Ya, yang pertama gerakan alternatif. Yang kedua gerakan redemptif. Ketiga gerakan reformasi. Dan keempat gerakan revolusioner. Oke, yang pertama gerakan alternatif atau biasa disebut alternative movement. Tujuannya mengubah aspek tertentu dalam perilaku, sikap, atau gaya hidup individu. Fokusnya sempit dan spesifik, bukan pada perubahan sistem. Dan yang kedua, gerakan redemptif atau redemptive movement. Tujuannya mencari perubahan total pada individu, seringkali melibatkan transformasi spiritual atau moral yang radikal, atau biasa juga disebut penebusan atau redemption. Lalu yang ketiga, gerakan reformasi atau biasa disebut reformative movement. Nah, ini tujuannya mengubah parsial atau terbatas pada sistem atau aspek masyarakat tertentu, bukan seluruh struktur sosial. Mereka bekerja dalam kerangka sistem yang ada. Dan yang terakhir, gerakan revolusioner atau revolutionary movement. Tujuannya mencari perubahan total, cepat, dan berdasarkan pada seluruh struktur masyarakat, termasuk sistem politik, ekonomi, dan juga stratifikasi sosial. Oke, selanjutnya upaya penanggulangan masalah sosial. Nah, di sini penanggulangan masalah sosial itu bisa dibentuk seperti pendidikan, kemudian pemberdayakan masyarakat, lalu kolaborasi antara pemerintah juga dengan masyarakat. Oke, mungkin cukup sampai sini presentasi dari saya. Saya Ibnu Syakir dari kelas 1F. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.